Kenapa harus Nahdlatul Ulama, Ustadz? Karena Nahdlatul Ulama satu-satunya jam'iyah, satu-satunya organisasi, ya, satu-satunya organisasi yang mau mengorganisir masalah-masalah yang berkaitan dengan ubudiyah dan sosial. Jadi bukan cuma urusan-urusan duniawi saja, bukan. Urusan ubudiyah diorganisir. Sehingga apa yang dikerjakan secara apa? Secara moral, secara tanggung jawabnya ada yang bertanggung jawab, ada sanadnya. Tuh. Jelas. Ibu-ibu baca tahlil. Insya Allah apa yang dilaksanakan oleh ibu, apapun yang dibaca oleh bapak semua di sini, insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau apa, Ustaz? Kalau tahlilnya semata-mata diniatkan karena Allah. Di Banser ini kita diajarkan ikhlas tuh. Kemarin kita malam 40 salah satu sahabat kita, ya enggak? Kita datang menghadiri, mendoakan 40 hari sahabat kita yang telah tiada. Itu orang tuanya kita datang senangnya bukan main. Menghibur orang yang kemalangan, menghibur orang yang kematian itu bagian daripada ibadah. Apalagi di situ kita bacakan doa, kita bacakan tahlil, kita bacakan wirid. Masya Allah. Udah gitu kita datang nggak tangan kosong. Ada hadiah yang kita berikan. Itulah ajaran kita, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang terpenting dari apa? Dari sebuah organisasi Nahdlatul Ulama. Bukan hanya perkara duniawi saja, perkara-perkara ibadahnya pun diorganisir. Ya. Bikin maulid, ya. Ada yang ngasih tahu, ada yang bimbing. Diajarkan kita membaca tahlil, diajarkan kita membaca zikir, diajarkan kita, dibimbing kita supaya mengenal Allah. Ada yang nanya, Ustadz, di NU kok ada yang zikirnya kenceng, la ilaha illallahnya kenceng banget. Tujuannya apa sih? Padahal kan kita berzikir bukan kepada yang maha tuli. Padahal kan kita ini berzikir kepada yang maha mendengar. Kenapa kita harus zikirnya kenceng-kenceng, Ustadz? Yang tuli dan budak itu bukannya Allah. Yang tuli dan budak itu kita, hati kita. Tuh. Yang budak itu hati kita. Yang tuli itu hati kita. Makanya hati yang tuli itu perlu dipukul. Dipukulnya dengan apa? Dengan zikir. Dipukulnya dengan apa? Dengan kalimat yang kita baca. Karena kalau seandainya batu saja yang keras bisa dihancurkan dengan air tetes, maka hati yang keras pun kalau dengan zikir, insya Allah niscaya akan menjadi hati yang lembut. Makanya niatin, jadi banser itu niatin ibadah. Jadi banser itu jangan lepas zikir, jadi banser itu jangan lepas wirid. Nanti kalau sudah selesai di kelatsarnya, tanamkan jadi jadi banser yang ahli zikir. Kita kumpulan kayak begini itu, ya udahlah, kita nggak usah mikirin ini dan itu. Yang penting kita kumpul wirid, kemudian membaca satu kitab, lalu kemudian mendengarkan nasihat guru. Itu pun adalah bagian daripada menghancurkan hati yang keras. Wiridnya udah, belajarnya udah, masih keras juga, Ustadz. Sodako. Ya. Supaya apa? Melembutkan hati kita.